Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI yang terhormat, terkait dengan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Saat ini sebanyak 99% kinerja individu dinyatakan baik dan sangat baik. Karena pimpinan tanda tangan hanya 2 pilihannya. Pegawai di bawahnya baik atau sangat baik. Padahal ini menjadi tantangan bersama untuk menyelaraskan kinerja individu yang sudah baik dengan kinerja organisasi atau instansi. Hal ini yang belum selaras mengingat kita masih mendapati keluhan-keluhan pelayanan publik. Di dalam RUU ASN, kita ingin mendorong agar kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi sehingga pelayanan publik semakin baik. Dalam undang-undang ini, kesejahteraan ASN sangat dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan. Selama ini ASN yang berkinerja mendapatkan tunjangan kinerja sama dengan ASN yang hadir di kantor untuk memenuhi presentasi kehadiran. Hal ini menyebabkan tidak adanya motivasi ASN untuk meningkatkan kinerja. Sebaliknya untuk ASN yang tidak berkinerja, undang-undang ini memberikan penekanan bahwa ASN yang tidak bekerja dapat diberhentikan. Selama ini kita sangat sulit sekali untuk memberhentikan ASN yang sudah secara nyata terbukti tidak berkinerja. Adapun terkait dengan kesejahteraan, manajemen kesejahteraan PNS dan P3K akan digabung, termasuk P3K mendapatkan hak pensiun dengan skema defined contribution. Selain itu, dalam skema penghargaan akan dikaitkan dengan kinerja ASN. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang kami hormati, demikianlah pendapat akhir terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara dari pemerintah. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ini. Tepuk tangan saya kira buat teman-teman anggota Komisi 2 yang telah bekerja keras. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini. Semoga upaya kita untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu ASN, baik itu PNS, P3K maupun Bapak Ibu pensiunan. Berikut akan saya sampaikan komponen tambahan GTF ASN terbaru dalam gaji full funded. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Kalau kita sederhanakan, ada 4 komponen yang nantinya akan dimuat dalam gaji full funded reformasi birokrasi. Yang pertama adalah penghasilan dasar, kemudian yang kedua adalah penghargaan motivasional, yang ketiga disediakan bonus, dan yang keempat adalah benefit. Ini adalah komponen yang dimuat di sana. Mana kalau kita uraikan lebih lanjut, keempat komponen tadi memuat penghasilan dasar. Ini muatannya Bapak Ibu sekalian adalah gaji pokok. Yang mana gaji pokok ini berdasarkan kelas jabatan dan rentang gaji. Jadi ini masih sesuai dengan desain awal RPP GTF full funded ya. Ya, di sini nanti ada peluang perubahan terhadap indeks gaji di komponen dasarnya. Lalu yang kedua, disediakan penghargaan motivasional. Ini adalah finansial Bapak Ibu sekalian. Jadi ini diberikan berupa insentif kerja berdasarkan capaian kinerja. Ini kita sebut ini tunjangan kinerja yang diberikan berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nilai tunjangan kinerja itu berbeda setiap pegawai ya, dilihat dari capaian kinerjanya. Lalu ternyata Bapak Ibu sekalian, pemerintah juga akan menyediakan bonus ini untuk PNS ya. Hal mana bonusnya akan diberikan untuk 1 tahun. Ini kemungkinannya akan diberikan di akhir tahun. Ditetapkan berdasarkan capaian kinerja bagi predikat baik dan sangat baik. Artinya bonus ini hanya diberikan kepada ASN yang memiliki predikat kinerja baik maupun sangat baik ya. Lalu yang keempat adalah fasilitas benefit. Ini diberikan berupa tunjangan dan fasilitas. Terkait ini akan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah dasar. Semua aparatur sipil negara ini dirancang akan mendapatkan jaminan pensiun, kemudian jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, kesehatan, kemudian kematian,
lalu tunjangan kemahalan ya, dan tapera. Untuk beberapa tahun ini Bapak Ibu sekalian, sejak ditetapkannya aturan baru terkait dengan pemberian tapera ya 3% untuk setiap ASN dengan patungan antara pemerintah, pemberi kerja dengan pegawai, ini masih ditangguhkan. Namun ketika skema gaji ini ditetapkan, maka tapera akan kembali dipotong dari gaji pegawai yang bersangkutan. Karena baru-baru ini ya Tapera sudah mengadakan adanya GBR untuk meningkatkan minat dari ASN untuk segera mengaktifkan sistem Taperanya. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah pilihan. Nah, pilihan ini tergantung kondisi ya masing-masing pegawai. Jaminan kesehatan ini adalah pilihan, tadi di atas juga sudah disediakan, namun Bapak Ibu juga barangkali diberikan kesempatan untuk memilih jaminan kesehatan yang lain ya, kemudian jaminan kecelakaan, sewa rumah. Sewa rumah ini Bapak Ibu sekalian hanya berlaku untuk pegawai tertentu ya, tidak semuanya. Lalu tunjangan transportasi juga begitu. Paket data ini fungsional yang nantinya bekerja pengganti jabatan administrasi ya, begitu juga dengan pejabat pimpinan tinggi ini akan diberikan paket data. Lalu THR dan gaji 13. Kalau kita perhatikan di tahun-tahun sebelumnya THR itu adalah kebijakan untuk antisipasi kemampuan fiskal dari pegawai. Di skema baru ini Bapak Ibu sekalian, THR itu merupakan salah satu hak ya yang didapatkan oleh pegawai setiap tahunnya. Jadi memang kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan diharuskan memberikan THR, dan tentunya pemerintah juga sudah menyiapkan untuk menjadikan THR ini sebagai hak yang akan diterima oleh pegawai setiap tahunnya. Begitu juga gaji 13, lalu tunjangan jabatan, ini tunjangan jabatan ya. Kemudian tunjangan istri, ini tunjangan anak, tunjangan pakaian dinas. Kalau kita perhatikan dari desain awal, ini adalah desain awal Bapak Ibu sekalian, ini untuk jabatan pimpinan tinggi yang sekarang ini sedang disusun oleh pemerintah di setiap daerah ya, diharuskan sudah menentukan pegawai yang bekerja sebagai jabatan pimpinan tinggi. Nah, di sini dibedakan atas 9 golongan dimulai dari JPT 9, ini indeks gajinya adalah 8,595. Ini tunjangan kinerjanya dibuat berdasarkan rumusannya. Lalu yang kedua, ini adalah untuk fungsional ya. Jabatan fungsional dibedakan atas 15 kelas. Indeks gaji terendah seperti yang Bapak Ibu ketahui adalah di 1,00 Bapak Ibu sekalian. Indeks gaji 1,00 ini besarannya ditetapkan di desain awal adalah Rp2.650.000. Ini akan meningkat sesuai dengan kelas jabatannya. Nah, dengan memperhitungkan nilai kelayakan, maka nilai Rp2.600.000 ini Bapak Ibu sekalian berpotensi untuk berubah. Apabila ini nanti diubah oleh pemerintah memperhatikan nilai kelayakan, maka nilai-nilai di atas ini Bapak Ibu sekalian akan berubah sesuai dengan rumusannya. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.